Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-10 seri yang pertama. Kitab Hagai pasal 1 dengan perikop ajakan untuk membangun kembali Bait Suci. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai.
sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan, Allah mereka. Lalu, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian, Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Hagai pasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang prioritas dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab. Hagai 1 ayat 4 dengan bunyi nas. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Prioritas adalah mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Demikianlah pesan Hagai, hamba Tuhan, yang maha tinggi, yaitu salah satu dari nabi kecil perjanjian lama, datang pada tahun kedua pemerintahan Darius Agung, ketika orang-orang Yehuda telah kembali ke negeri mereka dari pengasingan di Babilonia. Hagai memberikan pesan kepada Zerubabel bin Sealtiel, yang adalah Bupati Yehuda kala itu, juga Yosua bin Yozadak, Imam Besar negeri itu, untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tetapi sisa-sisa Yehuda yang telah kembali itu nampaknya lebih memilih memperhatikan kebutuhan pribadi mereka daripada membangun kembali rumah Tuhan itu. Dan ini dianggap merupakan saat yang tepat dari orang-orang ini untuk dapat memberikan banyak alasan guna membenarkan kepentingan pribadi mereka dengan berkata, "Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan." Dengan pernyataan yang seolah menunjukkan keputusasaan Yehuda. Untuk itu pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 333, alinea pertama sampai alinea yang keempat, menjelaskan bahwa Hagai mengajukan pertanyaan menyelidik. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Mengapa sedikit sekali yang kamu lakukan? Mengapakah kamu sangat memikirkan rumahmu sendiri dan tidak memikirkan pembangunan rumah Tuhan? Di manakah semangat yang pernah kamu rasakan untuk membangun kembali rumah Tuhan? Apakah yang kamu peroleh dengan melayani diri sendiri? Kerinduan untuk menghindari kemiskinan telah menyebabkanmu melalaikan bait suci. Tetapi kelalaian ini telah mendatangkan ke atas kamu apa yang kamu takutkan. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Lihat ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Hagai pasal 1. Kemudian dengan kata-kata yang mereka dapat mengerti, Tuhan melalui hambanya Nabi Hagai
menyatakan penyebab yang telah membuat mereka kekurangan. Kamu mengharap banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 Hagai pasal 1. Perhatikanlah keadaanmu, kata Tuhan mendesak. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumahmu itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 Hagai pasal 1. Sahabat-sahabat firman, pekabaran, nasihat dan teguran yang diberikan melalui Hagai ditaruh dalam hati oleh para pemimpin dan orang-orang Israel. Mereka merasa bahwa Allah memang bersungguh-sungguh dengan mereka. Kini mereka tidak berani lagi meremehkan nasihat yang diulangi kepada mereka, karena kemakmuran mereka, baik secara jasmania maupun secara rohani, hanyalah bergantung atas penurutan kepada perintah-perintah Allah. Maka, digerakkan oleh amaran-amaran melalui nabi itu, Zerubabel dan Yosua dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai. Lihat ayat yang ke-12. Segera setelah Israel memutuskan untuk menurut, kata-kata teguran yang diikuti dengan perkataan yang menambah semangat, maka berkatalah Hagai kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel dan Yosua dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Lihat ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 Hagai pasal 1. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, sahabat-sahabatku, komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1175 alinea ketiga dan keempat menjelaskan bahwa permohonan penundaan untuk menghormati Tuhan dalam hal prioritas dalam ungkapan bangsa ini yang berkata, belum saatnya adalah penting untuk diperhatikan. Sebab pada saat kesempatan itu datang kepada mereka, orang Israel tidak menunjukkan kesediaan mereka, yaitu kepatuhan segera yang diharapkan dari mereka yang telah dipilih dan dipimpin oleh Tuhan. Permohonan penundaan seperti ini adalah aib bagi Tuhan. Namun mereka yang memilih untuk mengikuti jalan mereka sendiri seringkali membingkai alasan yang cerdik dalam pembenaran diri. Jadi orang Israel yang menyatakan bahwa mereka belum bisa memulai membangun kembali rumah Tuhan yang hancur itu dalam pekerjaan mereka karena rintangan yang dibuat oleh musuh-musuh mereka yang dalam pasal yang kedua disebut sebagai orang najis. Rintangan ini menurut mereka merupakan indikasi bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk membangun kembali rumah Tuhan itu. Dengan demikian, mereka menyatakan bahwa Tuhan telah menyela kesulitan untuk menegur mereka dengan tergesa-gesa. Inilah sebabnya, dalam komunikasi melalui nabinya, Tuhan Allah menyebut mereka bukan sebagai umatku, tetapi sebagai umat itu. Lihat ayat yang ke-13 Hagai pasal 1. Orang Israel sebenarnya tidak punya alasan kuat meninggalkan pekerjaan mereka untuk bait suci. Karena saat di mana keberatan paling serius diajukan, sebenarnya itu adalah waktu bagi mereka untuk bertekun
dalam membangun. Tetapi walaupun demikian, saat yang gelap ini bukan tanpa pengharapan bagi mereka yang berharap kepada Allah. Nabi Hagai dan Zakaria diangkat untuk menghadapi krisis ini. Dalam menggerakkan kesaksian utusan-utusan yang ditunjuk ini, mengungkapkan kepada orang banyak penyebab kesulitan mereka. Kurangnya kemakmuran jasmani adalah akibat dari kelalaian menaruh kepentingan Allah sebagai yang nomor satu. Kata-kata Nabi itu, sekiranya orang-orang Israel telah menghormati Allah, sekiranya mereka telah menunjukkan penghormatan dan penghargaan yang layak kepadanya, dengan menjadikan pembangunan rumahnya sebagai pekerjaan mereka yang nomor satu, maka mereka akan dapat mendatangkan hadirat dan berkatnya, berdasarkan terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 332, alinea ketiga. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, pada hari ini, Nabi Hagai juga ingin memberi pesan yang tegas kepada kita semua umat-umat Tuhan, bahwa keluarga dan segala keperluannya memang adalah tanggung jawab pertama kita, dan memang seharusnya demikian. Tetapi ada yang jauh lebih penting dan lebih utama, yaitu pekerjaan Tuhan. Jadi untuk itulah Hagai mendorong kita pada hari ini untuk menjadikan minat dalam pekerjaan Allah menjadi yang terdepan di atas kepentingan keluarga. Apalagi jika pemimpin gereja dan keluarga mereka mau takut akan Tuhan dan mengasihi Dia serta membiarkan rohnya memimpin mereka, maka anggota gereja mereka pasti akan menanggapi panggilan rohani ini secara positif. Dan dengan demikian, kita dapat mencapai apa yang kita rencanakan ketika kita menetapkan prioritas dengan benar. Untuk itu marilah kita menjadi seperti Zerubabel dan Yosua, dan juga sisa orang Yehuda yang mau mendengar untuk memperhatikan pesan khusus ini, agar membawa kesukaan bagi Tuhan, yaitu dahulukan pelayanan pekerjaannya lebih daripada kepentingan pribadi. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom.